Jam 11:30 malam, seorang buruh pabrik perempuan pulang sendirian melewati gang sempit yang sudah sangat dia hafal. Tapi malam itu suasananya berbeda. Gak ada suara jangkrik, gak ada angin, hanya terdengar desisan aneh yang terus mengikutinya. Saat ia memberanikan diri untuk menoleh, sosok yang berdiri di belakangnya ternyata bukan manusia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa di channelnya Do You Hear Me. Kamu tahu nggak sih kalau nggak semua orang itu langsung percaya dengan cerita tentang makhluk goib. Sebagian itu baru mempercayainya setelah mengalami sendiri kejadian yang nggak bisa dijelaskan oleh logika manusia pastinya. Kisah kali ini datang dari seorang perempuan yang kita panggil aja narasumbernya ini namanya Safia. Seorang buruh pabrik yang setiap hari harus pulang larut malam demi membantu perekonomian keluarganya. Rutinitas itu sudah ia jalani berbulan-bulan tanpa ada masalah yang berarti. Namun pada suatu malam perjalanan pulangnya berubah menjadi pengalaman paling mengerikan yang terus membekas seumur hidupnya. Jadi, matikan lampu kalau kamu berani dan dengarkan kisahnya sampai selesai. Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Wirmi mau mendengar cerita. Sebelum malam itu, Safia selalu menganggap cerita tentang makhluk goib hanyalah dongeng yang dibesar-besarkan. Bagi Safia, semua kisah tentang penampakan, suara aneh, atau gangguan makhluk halus yang tidak kasat mata hanyalah cara orang menjelaskan sesuatu yang nggak mereka pahami. Namun, keyakinan itu runtuh seketika hanya dalam satu malam aja. Sejak kejadian itu, ia nggak pernah lagi berani berkata bahwa dunia ini hanya dipenuhi oleh manusia. 2 tahun berlalu sejak dia dinyatakan lulus dari sekolah menengah atas atau SMA. Selama itu pula hidupnya dipenuhi penolakan demi penolakan. Lamaran kerja dia kirim kemana-mana, tetapi nggak ada satupun berbuah panggilan kerja atau interview. Ayahnya hanyalah buruh tani yang penghasilannya bergantung pada musim. Ibunya pun bekerja sebagai ibu rumah tangga dan juga serabutan. Kadang membantu di sawah, kadang berkeliling kampung menjajakan gorengan buatan sendiri. Melihat kedua orang tuanya terus bekerja keras sementara adiknya sebentar lagi juga masuk SMP, Safia pun merasa di situ dia nggak punya pilihan lain selain ikut mencari nafkah bersama dengan kedua orang tuanya. Kuliah menurut Safia waktu itu hanyalah mimpi yang terlalu mahal untuk keluarganya. Karena kondisi ekonominya, jadi dia mikir kayaknya aku kudu kerja sih. Kalau kuliah kayaknya ntar dulu deh, toh kuliah juga masih bisa gap year, jadi nggak harus waktu itu juga, menurut si Safia waktu itu. Kesempatan itu akhirnya datang ketika sebuah pabrik kerotan di kota tempat tinggalnya itu menerima dirinya sebagai karyawan. Upah hariannya memang gak seberapa, hanya sekitar Rp50.000 di kala itu. Tapi baginya itu sudah lebih dari cukup untuk sedikit meringankan beban keluarganya. 3 bulan masa pelatihan berhasil ia lalui atau masa probation kalau sekarang. Lalu memasuki bulan keempat, dia pun resmi dinyatakan sebagai karyawan tetap atau kartap. Meski perjalanannya cukup melelahkan bagi Safia, menjalani pekerjaan itu tanpa banyak mengeluh adalah hal yang waktu itu dia syukuri. Karena in this economy ya guys, kita kerja ya apa aja lah yang penting dapat uang, pasti gitu kan. Dia tuh tahu ada keluarga yang menunggu hasil jerih payahnya di rumah. Minggu itu ia mendapat jadwal shift sore. Masuk pukul 2 siang dan baru selesai pukul 11 malam. Jadi sekitar berapa jam kerja tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 jam kerja. Oke.
Jadwal yang paling nggak dia sukai karena berarti Safia itu harus pulang saat sebagian besar kota itu sudah mulai tertidur alias udah mendekati waktu dini hari. Biasanya Safia itu numpang motor salah satu teman kerja yang rumahnya searah sama dia. Namun malam itu temannya nggak masuk kerja karena sakit. Terpaksa Safia pun menunggu angkutan umum yang entah masih ada atau enggak di jam seperti itu karena waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Alhamdulillahnya waktu itu masih ada angkutan umum. Di dalamnya cuma ada 3 penumpang lain yang duduk diam tanpa banyak bicara. Jadi kayak mereka udah capek, jadi kayak mereka ya udah cuma pengen diem aja di situ. Mesin tua kendaraan itu meraung pelan membelah jalanan yang mulai lengang hingga akhirnya berhenti tepat di mulut gang menuju rumahnya Safia. Setelah membayar ongkos pun, Safia turunlah dia seorang diri dari angkot itu. Lampu belakang angkot perlahan pun menghilang di tikungan jalan, meninggalkan keheningan yang rasanya cukup ganjil karena dia ngerasa kayak, oh sepi sekali malam ini. Gang menuju rumahnya Safia pun cukup sempit, cuma bisa dilewatin satu motor aja dan satu pejalan kaki secara bergantian. Jadi emang sesempit itu. Di kanan dan kirinya itu menjulang tembok-tembok tinggi yang menutup pandangan. Biasanya sih masih terdengar suara televisi dari rumah warga atau lolongan anjing dari kejauhan. Tapi Safia ngerasa malam itu nggak ada apa-apa. Jadi emang cuma sunyi aja. Sunyi yang terasa terlalu sempurna untuk sebuah malam yang nggak biasa. Langkah sepatunya pun menggema pelan di lantai semen yang cukup lembab. Udara mendadak jauh lebih dingin dari beberapa menit sebelumnya. Bulu kuduknya di situ pun udah mulai berdiri si Safia. Dia ngerasa kayak, oh my god, kenapa nih bulu kudukku kenapa tiba-tiba berdiri? Dia pun mencoba buat menenangkan diri sambil melirik jam tangan. Kayak dia ngeliat nih jam tangannya, dia udah jam berapa sih ini? Kok kayaknya udah malam banget. Tapi dia waktu coba ngeliat itu jam tangan gelap, membuat jarumnya itu nggak kelihatan sama sekali. Karena emang penerangannya juga remang-remang di daerah tempatnya si Safia itu. Dia pun ngeluarin lah HP-nya dia dari saku celananya dia. Layar pun menyala redup dan waktu itu sudah menunjukkan pukul 23.35 dini hari. Jadi emang cukup malam banget lah si Safia ini pulang dari tempat kerjanya. Belum sempat layarnya dimatikan sama Safia, tiba-tiba dia mendengar ada suara lirih dari belakangnya dia. Tiba-tiba ada suara gitu. Suara itu tipis banget, panjang, kayak ada desisan nafas seseorang yang sengaja dikeluarkan tepat di belakang telinganya dia. Safia pun di situ nge-freeze dan dia nggak tahu mau ngapain. Dia mempercepat langkahnya dia, belum sampai beberapa meter, suara lain pun menyusul. Suaranya tuh kayak ber. Seperti ada seseorang yang memainkan bibirnya sambil meniup pelan. Gimana sih? Gitu loh. Paham lah ya kayak. Nah, kayak gitu pokoknya. Jantungnya pun mulai berdegup semakin cepat di situ. Dia memberanikan diri noleh ke belakang, tapi pas dia noleh ke belakang, ternyata kosong, nggak ada apa-apa di sana. Di situ dia mulai kayak, oh my god, ada apa ini? Kenapa nih? Gang itu tetap sunyi, nggak ada siapa-siapapun di sana. Di situ Safia mencoba untuk tenang, dia narik nafas panjangnya lagi dan memaksa dirinya untuk jalan lagi. Mungkin cuma angin, pikirnya dia. Mungkin itu cuma ada di dalam pikirannya dia sendiri karena dia terlalu kecapean kerja dan dia ngerasa oke, sepertinya aku sudah mulai halusinasi di situ Ica, kayak gitu dia bilang kan. Namun suara itu kembali terdengar kayak yang tadi. Kayak gitu. Tapi kali ini suaranya itu jauh lebih dekat dari belakangnya si Safia. Dan suaranya itu lebih jelas dan lebih nyata lagi. Di situ perasaan Safia udah nggak enak dong, kayaknya ini bukan cuma perasaanku aja deh, kayaknya emang ada sesuatu nih di belakang. Tapi dia nggak berani noleh di situ.
perasaannya dia udah semakin gak enak dan udah memenuhi dadanya di situ kan, ketika di ujung gang dia itu ngelihat siluet seseorang berdiri di belakangnya dia. Jaraknya itu sekitar 10 meter lah dari dia berdiri. Sosok itu sama sekali nggak bergerak. Dari bentuk tubuhnya, Safia itu ngira ya mungkin itu cuma pemuda kampung yang sedang berdiri sendirian aja di sana. Sedikit lega, dia pun ngerasa ya udahlah, oke, sepertinya itu orang, kayaknya itu orang, jadi aku bakal terus jalan aja. Dia pun terus berjalan, semakin dekat, bentuk tubuh pria itu pun semakin jelas. Tingginya sedang, kepalanya kelihatan kayak gundul gitu. Kedua tangannya pun menggantung lurus di sisi tubuh. Jadi kayak gini lah ya. Anehnya, sejak tadi dia itu sama sekali nggak bergerak. Jadi kayak ya udah, dia cuma diem aja di situ. Safia pun karena dia udah capek juga, dia ngerasa kayak aku pengen rebahan, aku pengen cepet-cepet, ya udahlah, dia akhirnya jalan aja ke sana. Dia milih buat menundukkan kepala, dia nggak pengen cari masalah sama orang asing di tengah malam juga, karena dia juga cewek yang pasti paling banyak dirugikan biasanya kan pasti cewek ya kan pastinya. Tanpa menatap wajahnya, dia berjalanlah melewati sosok itu. Dah, saat jarak mereka tinggal sekitar 1 meter aja. Tadi kan 10 meter ya, terus dia jalan sampai akhirnya ngedeketlah ke arah si sosok pria itu. Dan sekitar 1 meter aja, si sosok itu atau si cowok itu, dia ngomong lagi kayak gitu lagi. Suara itu kedengeran banget tepat dari belakangnya si Safia. Safia pun bisa langsung nge-freeze, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya dia. Dadanya itu udah dipenuhi campuran rasa takut, dia kesel juga, capek juga, jadi kayak marah juga. Jadi semua perasaan itu tuh udah campur jadi satu. Dalam pikirannya, pria itu pasti sengaja menggodanya sejak tadi. Dia menggenggam tasnya erat-erat, nafasnya di situ udah kayak udah memburu banget. Terus dia bilang, kalau memang mau iseng, jangan keterlaluan, katanya pelan. Lebih untuk menguatkan dirinya sendiri sih sebenarnya. Suara itu kembali kedengeran, dan suaranya kali ini tuh lebih keras dan lebih deket banget. Gitu. Rasa takut pun akhirnya kalah sama rasa emosinya si Safia. Dengan gerakan cepat, Safia tuh balik badannya dia, siap negur orang yang dianggap udah ganggu jam pulangnya dia itu. Tapi begitu wajah sosok itu terlihat, guys, darah di seluruh tubuhnya itu seolah berhenti mengalir. Kayak tiba-tiba jantungnya Safia tuh turun ke kaki, kayak oh my god. Di situ Safia ngeliat ternyata itu bukan manusia. Kenapa? Jadi, dalam gelap yang seharusnya menutupi segala bentuk wajah makhluk itu justru terlihat sangat-sangat jelas. Seolah ada cahaya yang hanya menerangi dirinya seorang. Kepalanya bulat, tanpa sehelai rambut, jadi bulat aja, tapi nggak ada rambutnya, jadi kayak gundul. Nggak ada telinga di kedua sisinya, jadi telinganya hilang. Jadi kayak cuma gundul aja. Matanya bulat, membelalak, tapi nggak ada kelopak matanya, tanpa ada kelopak matanya. Menatap lurus ke depan tanpa berkedip sedikit pun. Hidungnya itu nyaris nggak terlihat sama sekali. Voldemort kah? I don't know. Hidungnya itu nyaris nggak kelihatan, cuma permukaan wajahnya aja itu yang rata dan pucat banget wajahnya. Di bawahnya itu terbentang bibirnya dia, itu tuh lebar banget, dengan gigi-giginya dia itu besar nggak beraturan sama sekali. Itu makhluk apa kira-kira kah? Dari sela-selanya menjulur lidah panjang yang lidahnya tuh tipis gitu, bergerak perlahan sambil mengeluarkan suara desisan yang sejak tadi ngikutin Safia. Ternyata suara desisan kayak
ya itu tuh dari makhluk itu guys. Jadi kayak oh my god, makhluk itu nggak jalan, tubuhnya kayak meluncur perlahan ngedeketin tanpa mengangkat kakinya dia. Di situ jarak mereka tinggal setengah meter aja nih. Setengah meter tuh deket banget loh BTW. Safia ingin menjerit sekuat tenaga. Di situ mulutnya kebuka lebar, tapi nggak ada satupun suara yang keluar dari mulutnya atau dari kerongkongannya si Safia. Seolah sesuatu itu mencengkram tenggorokannya dia, kayak tercekat gitu loh. Ini si siapa namanya, tenggorokannya Safia. Lututnya dia udah kehilangan tenaga, jantungnya udah turun sampai kaki, kakinya udah kayak ubur-ubur, tubuhnya pun ambruk terduduk di lantai gang yang waktu itu dingin banget. Nafasnya dia udah tercekat, matanya nggak mampu berpaling dari wajah yang mengerikan itu yang kini berada begitu dekat banget di hadapannya Safia. Bisisan itu pun kembali terdengar lebih pelan, lebih dekat, seolah ada tepat di depan wajahnya Safia. Di situ pun pandangan Safia mulai berputar-putar, gang sempit itu perlahan diselimuti kegelapan sampai pada akhirnya semuanya pun gelap. Di situ Safia pingsan. Kayak aku jadi Safia, pingsan aja sih. Jujur kayak aku sudah tidak sanggup untuk melihat itu, kan pasti kayak udahlah pingsan aja udah. Anyways, saat membuka mata, cahaya matahari sudah masuk melalui jendela kamarnya Safia. Kepalanya udah kerasa berat, tubuhnya lemes, dan di sekelilingnya Safia, di tempat tidur itu, udah berdiri kedua orang tuanya, yaitu ayahnya, ibunya, dan juga adiknya. Serta ada beberapa tetangga yang sejak tadi nungguin si Safia itu sadar. Karena mungkin di satu sisi mereka penasaran ya sama kok bisa kamu pingsan, itu kenapa, ada apakah gerangan. Di situ ayahnya Safia menjelaskanlah bahwa memang dini hari tadi beberapa bapak ronda itu menemukan si Safia pingsan di tengah gang saat sedang berpatroli. Jadi bapak-bapak ronda itu nemuin si Safia itu ada di dalam gang waktu mereka itu lagi patroli di sekitar kampung itu. Gak ada seorang pun di sekitar lokasi itu, jadi kayak cuma ada Safia doang yang terbaring gak sadarkan diri atau pingsan dengan wajah yang pucet banget dan tubuhnya itu kayak udah sedingin es, jadi udah dingin banget kayak hipotermia gitu. Setelah kondisinya sedikit membaik, dia pun menceritakan semua yang dialaminya malam itu. Sebagian tetangga pun memilih diam, sebagian lagi cuma saling pandang seolah pernah mendengar kisah serupa tentang gang tersebut. Tetapi gak ada seorang pun yang mampu menjelaskan apa yang sebenarnya ditemuin sama si Safia. Jadi Safia ceritalah dari A sampai Z, dari aku pulang, ini apa dan segala macam, aku ketemulah sama si makhluk itu yang pokoknya bentuknya aneh dan dia ngeluarin suara desisan yang aku juga nggak ngerti itu suara desisan apa. Diceritain semuanya sama orang tuanya, adiknya, sama beberapa tetangga yang ada di rumahnya itu kan. Beberapa hari kemudian tubuhnya justru semakin melemah. Dokter pun mendiagnosa si Safia itu terserang sakit tipes akibat kondisi fisik yang drop dan juga kecapean. Selama 1 minggu penuh pun dia harus beristirahat dan izin buat masuk kerja. Jadi dia izin sakit selama 1 minggu buat memulihkan kondisi badannya. Setelah Safia sembuh dan dia pun kembali bekerja, dan sejak malam itu setelah insiden itu, setiap kali pulang larut atau dia masuk jam berapa siang, jam 2 siang sampai jam 11 malam itu, Safia selalu memilih memutar jalan yang lebih jauh daripada dia harus ngelewatin gang yang sempit itu lagi. Baginya, rasa lelah karena berjalan beberapa menit jauh lebih ringan dibanding harus mengulang pertemuan dengan sosok yang telah mengubah seluruh keyakinannya tentang dunia. Setelah dia itu ngalamin hal itu, Safia tuh ngerasa memang ada hal-hal yang memang gak bisa dijelaskan oleh logika.
Dan terkadang rasa hormat terhadap sesuatu yang tak terlihat adalah cara terbaik agar manusia bisa tetap pulang dengan selamat. Gimana menurut kalian untuk cerita malam ini? Apakah sudah cukup menghibur atau sudah cukup seram? Tapi apa ya? Maksudnya kayak itu bentuknya aneh. Tapi menurut aku, kalau aku mikir dari deskripsi tadi tuh kayak Voldemort gitu nggak sih? Tapi menurut kalian apa? Apakah memang itu adalah urban legend di situ atau gimana? Dan sejak malam itu pun Safia tuh udah nggak pernah lagi menganggap dunia ini cuma dihuni sama manusia aja. Pengalaman yang dia alami mengajarkan kita semua bahwa ada hal-hal yang mungkin nggak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Tapi bukan berarti nggak ada rasa hormat terhadap tempat, waktu, dan juga sesuatu yang nggak terlihat adalah bentuk kehati-hatian yang bisa menyelamatkan kita. Kalau menurut kalian gimana? Sosok apa sih yang sebenarnya ditemuin sama si Safia malam itu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau kamu punya cerita panjang, kamu bisa tulis aja di kolom komentar. Kalau nggak cukup di kolom komentar, kamu bisa tulis di inipodcast00@gmail.com. Siapa tahu cerita kamu yang bakalan kita up di video-video kita berikutnya. So, jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka sama videonya. Dan terima kasih yang sudah klik video ini juga. Dan jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya biar kamu tahu kalau kita upload video baru. Dan pastinya biar kamu juga nggak ketinggalan sama kisah-kisah horor kita yang lain, karena masih banyak cerita-cerita horor yang pastinya bakalan aku bawain di channelnya Do You Hear Me. Kalau gitu, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan semoga perjalanan pulang kalian malam ini atau yang lagi mau pulang kerja gak pernah ditemani oleh sesuatu yang seharusnya gak ikut pulang. Dan jangan lupa hati-hati di jalan, jangan ngebut. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.